Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Aziza Febrianti dari kelas 252E, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikoterapi Islam, yang mana dalam MK pengantar psikoterapi yang dibimbing oleh Bapak Haji Hendra Wijaya SIG MPDI. Baiklah, tanpa basa-basi saya akan langsung saja saya jelaskan tentang psikoterapi Islam. Ada 3 bagian sub dari psikoterapi Islam, yaitu konsep dasar, munculnya konsep dasar, yang kedua unsur-unsur yang terdiri dari munculnya gangguan, tujuan, dan peran terapis, dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sub bagian nomor 1, yaitu konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam merupakan upaya mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Psikoterapi Islam mempercayai bahwa keimanan dan kedekatan terhadap akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kebaikan problem kejiwaan seseorang, mencegah berbagai problem kejiwaan, dan menyempurnakan kualitas manusia. Di samping pendekatan psikospiritual dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah, psikoterapi Islam juga disandarkan penggunaan alat fikir dan usaha nyata manusia untuk memperbaiki diri. Psikoterapi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur psikoterapi Islam, yaitu yang pertama yaitu munculnya gangguan. Seluruh problema yang dihadapi manusia menuntut adanya penyelesaian, karena ia adalah sesuatu yang menghambat, merintangi, dan mempersempit kemungkinan seseorang untuk berusaha mencapai sesuatu. Permasalahan membutuhkan penyelesaian yang amat kompleks. Adapun munculnya gangguan yaitu terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Dalam kaitannya dengan kelainan jiwa, semua manusia yang mempunyai kelainan jiwa biasanya sifat-sifat dalam segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yang mana faktor internal itu bisa disebut potensi-potensi negatif yang dimiliki, antara lain kikir, berbuat zalim atau aniaya, dengki, malas, dan putus asa. Sedangkan faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar manusia, yang mana dapat berasal dari pengaruh milie, yaitu pengaruh lingkungan, kultur negatif yang sekiranya sudah mentradisi dalam kalangan tertentu, seperti syirik. Yang kedua dari unsur-unsur psikoterapi Islam yaitu tujuan terapi. Adapun tujuan psikoterapi Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmania dan rohania, spiritual dan moral. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan Islam, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Dan yang kelima, yang terakhir, mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra diri serta sang Khalik. Peran terapis. Dari penjelasan tersebut telah menggambarkan bahwa pada dasarnya terapi Islam, terutama yang dijelaskan dalam Al-Quran, bisa diterapkan dan kemungkinan besar sembuh adalah bagi orang-orang muslim yang percaya akan kebenaran Al-Quran. Sedangkan yang menjadi psikiaternya atau sebagai dokter terapinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan berarti secara langsung Allah, hal itu sangat mustahil. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang disebut psikiater, yang dimaksudkan adalah orang yang disebut yang bertendensi pada ajaran-ajaran Allah semata. Oleh karena itu, apabila seseorang menguasai keduanya, yaitu ajaran tauhid Islam dan mengetahui ilmu-ilmu jiwa, maka psikoterapis dan terapis adalah merupakan wakil-wakil Allah di muka bumi, khalifatullah fil ardi, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang ketiga yaitu teknik dan prosedur. Teknik dan prosedur ini terdapat ada 5, yaitu tasawuf, torikot atau bergelut dengan upaya-upaya yang terkait dengan pembersihan sisi dalam batin manusia agar bersih untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Yang kedua yaitu zikir. Orientasi zikir secara umum adalah perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya yang melingkupi atau mencakup seluruh aspek ibadah dan perbuatan baik seperti bertasbih, tahmid, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan sesuatu perbuatan yang terpuji. Sholat. Yang ketiga yaitu sholat. Dimaksudkan adalah sholat baik yang fardu maupun yang disunahkan. Dalam Islam telah menganjurkan para pengikutnya untuk mencapai kebaikan dengan menggunakan perantara ibadah sholat. Dan yang keempat yaitu puasa. Bahwa pendekatan puasa ini menandakan seorang muslim wajib untuk melaksanakan puasa. Berarti telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir yaitu doa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau saya membacakannya dengan terbata-bata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.